selama coaching hari ini, selama kita pendampingan, apa yang sudah didapatkan, terus kesan, kekhawatiran dan harapan. Itu sih tiga hal. Nah, tiga hal itu yang akan kita kemas di dalam 4 jam pelajaran itu. Jadi banyak ngobrol ya. Nah, pertama kita bicara tentang proses pembelajaran ke-1. 1 bulan sudah ya? 2 bulan sudah. Sudah belajar modul 1 sudah selesai tentang filosofi pemikiran ya. 1 sudah masuk belum? Sudah masuk sampai dengan Senin besok mulai di 1.2 sisi 5 atau tidak salah demonstrasi dan seksual. 1.2 itu tentang apa? Nilai dan penggerak, nilai dan peran guru penggerak sendiri ya. Nah, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, bagaimana tanggapan Pak Heri berkaitan dengan proses yang baik dari sistem LMS-nya atau dari substansi materi sehingga lebih kepada pengalaman Pak Heri selama 1 bulan pembelajaran dari apa ya? Yang saya rasakan dan yang saya nilai itu sesuai dengan apa yang saya nilai pada LMS itu ada di balik akhir itu. Jadi CGP menilai substansi atau isi materi selama belajar di satu dari LMS itu. Materi atau substansi materi yang kami pelajari itu bisa dimengerti, ya, tidak terlalu menjelimet lah. Kalaupun ada tugas-tugas yang berkaitan dengan materi tersebut bisa mudah kami kerjakan, bisa mudah dipahami, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengajaran dewasa karena ini baru model 1, saya pikir yang sudah kategori sudah dipelajari, sudah belajar. Setelah proses 1 bulan itu setelah ya 1 bulan kurang lebih kan dari pembelajaran itu sudah belajar secara menggunakan LMS itu yang biasanya kita belajar lebih kepada menggunakan platform WA, Google Meet, atau sistem LMS. Ada ini nggak? Ada semacam keluhan enggak penggunaan LMS? Untuk keluhan menggunakan LMS, saya untuk penggunaan itu aplikasinya ya? Iya. Tidak ada, saya rasa tidak ada itu keluhan yang menggunakan memanfaatkan LMS itu. Palingan keluhannya dari saya pribadi seperti waktu ya. Waktu kalau sekarang saya harus membagi waktu untuk membuka LMS itu biasanya yang kedua itu malam hari ya, malam hari ketika anak-anak sudah rehat dan sudah tenang dan bisa membuka itu. Makanya saya ingat pesan Pak Jadi kalau tidak salah di grup kita itu untuk tugas-tugas yang ada di LMS itu bisa dikerjakan meskipun tidak sesuai dengan jadwal tugas tersebut. Nah, alhamdulillah bukannya saya membanggakan diri, tugas di satu itu saya lebih cepat, lebih duluan terteknis dibandingkan teman-teman kelasnya itu. Jadi begitu saya ada waktu yang senggang malam hari, maka siang hari ketika saya tidak lebih bersama dengan keluarga, saya kerjakan 2-3 tugas gitu. Artinya untuk LMS tidak kesulitan ya? Tidak kesulitan, karena semua akses dan sebagainya ada beberapa. Oke, selama 1 bulan capaian apa yang diperoleh selama pembelajaran? Kan kita belajar ada dalam filosofi itu. Apa capaian yang Bapak rasakan dari pembelajaran? Ya, yang saya rasakan benar di hati saya itu yang ya saya lebih memahami bahwa selama proses pembelajaran itu guru ya memerdekakan murid, jadi pembelajaran itu berpusat kepada murid yang selama ini setidak-tidaknya mengubah paradigma saya dalam mengajar. Ya, saya kalau flashback beberapa tahun terakhir berkesan saya hanya komunitas sederhana dalam mengajar. Ya, mungkin saya menggunakan metode itu saja. Ketika saya mempelajari secara detail filosofis mempelajari dewasa ini, ya artinya pola pikir saya yang mengajar itu saja
aja, yang komunikasi yang hanya satu arah, tidak boleh satu suara, itu bisa saya ubah. Gitu. Jadi ada capaian real ya. Ya, ada capaian real, begitu pula dengan selama pembelajaran daring ini, ya begitu saya memberikan kebebasan kepada anak dalam membuat tugas, dalam membuat apa, seperti apa. Contoh terakhir kemarin saya memberikan tugas buat intisari dari cerita atau teks yang saya sampaikan melalui Turpera itu. Silakan kalian untuk memberikan respon atau tanggapan tugas kalian ini dalam bentuk apakah dalam bentuk narasi, apakah dalam bentuk presentasi video, apa dalam bentuk cerita bergambar atau infografis. Jadi saya salah satunya yang saya dapatkan dari dampak positif juga ya ketika saya sudah mempelajari internet. Sudah ada apa ya aksi nyata di proses pembelajaran itu kita. Oke, kalau Pak Heri sudah mulai ada capaian dalam proses pembuatan itu, sekarang kita masuk kepada ekosistem di sekolah. Ekosistem kan kita ada teman sejawat, ada kepala sekolah, dan mungkin ada apa sekolah di ada KKG. Kita ada seperti ekosistem sekolah dulu. Bagaimana mereka itu tanggapan atas dukungan yang mereka berikan kepada Pak Heri selaku CGM sekolah? Ya, untuk sekolah sendiri dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, ya mereka mendukung dengan apa yang telah saya lakukan selama 1 bulan itu dan terakhir ini. Dari awal bisa mulai melakukan varian nol itu, mereka mendukung, artinya mereka memberikan support untuk tetap semangat dan sebagainya. Begitu pula ketika saya memberikan permintaan tanggapan dan saran kepada mereka tentang seperti alutsista itu ada aksi nyata, salah satunya kan respon tanggapan dari kepala sekolah, kapan kerja, murid dan orang tua. Nah, tentang kerja saya, kepala sekolah juga artinya cepat dan mereka respon. Ketika saya tolong buat video, saya rekam dan sebagainya, mereka antusias juga mengatakannya. Nah, untuk KKG sendiri, KKG kami punya di laboratorium di depan, sekolah depan tuh. SD 2 laboratorium. 6 bulan terakhir memang lagi vakum. Ya. Terakhir kali itu sudah hampir setengah tahun ya kami mengadakan KKG itu ke vakum ini. Ya, sudah saya tanyakan juga melalui forum-forum PGRI di kecamatan. Ya saya tidak ada. Nah, kan teman-teman di sekolah ini kan tahu ya, kalau Pak Heri sebagai CGP sudah ada semacam sosialisasi tentang program berubah. Ya sudah. Bahkan sebelum lokal karya nol itu, bahkan jauh sebelumnya ketika mendaftar guru penggerak angkatan kedua ini, saya mengajak teman-teman saya, mari ngajak pendaftar, siapkan berkas ini saya berikan, ini yang harus kita siapkan, kapan waktunya kita mendaftar, mengunggah melalui CPKB kita, tata caranya dan sebagainya. Dan mereka, ya saya 1-2 kali kalau tidak ada respon dari mereka pikir ya sudah Pak Heri dulu di angkatan kedua ini, kami mau di angkatan berikutnya. Nah, sudah saya jalan sampai dengan wawancara dan akhirnya diterima, saya kembali dan ternyata di angkatan 3 dan 4 dan seterusnya tidak, memang belum ada program yang dilakukan. Ya belum ada dalam sudah mungkin kataku di angkatan 5 dan seterusnya mungkin akan diadakan kembali begitu untuk teman-teman. Jadi nggak punya kesempatan daftar lagi ya? Ya, kemudian daftar lagi di teman-teman yang lain. Mereka pikir ya sudah Pak Heri dulu lah di angkatan 2 ini. Mereka pikir kan ada di angkatan 3 dan 4 ya tuh. Aku, ayo kataku, kita daftar sama-sama. Kesulitan apapun, ya kita sama-sama kataku. Kita nanti sama-sama aja ya. Setidaknya ada lah ya 2 atau 3 orang guru yang masih kan usia muda gitu kan ya. Kita usia 35 tahunan gitu kan, seusia dengan saya, yang saya ajak bisa melalui HP, kataku. Nanti kalau mau bawa laptop, ya kita di kelas saya sama-sama gitu, kita bisa masuk ke situ. Sudah
Artinya mereka sebelum Ya, diterima Pak Heri sebagai CGP pun mereka memang sudah tahu. ya sudah tahu. Nah, ya makanya sekarang mereka berikan duluan. Itu dari teman sejauh. Bagaimana dari apa namanya, dari murid, dari orang tua, itu seperti apa tanggapan? Kan Bapak kan sudah mulai mungkin sudah mulai masuk menerapkan proses pembelajaran berdasarkan filosofi dari Jawa Barat. Bagaimana dari muridnya sendiri menanggapi itu, dan mungkin karena daring SKP ini ada orang tua, supaya ada itu bagaimana tanggapan? Ya, tanggapan mereka, saya mengikuti program sebelum saat ini ya cukup senang juga. Artinya ya mereka bisa membanggakan itu, saya sebagai gurunya bisa ikut kegiatan skala nasional seperti yang ada di dalam itu. Saya berikan sama pertanyaan, tanggapan dari orang tua dan murid tentang kegiatan guru program ini. Ya, maksudnya mereka bersenang, artinya guru saya Pak Heri begitu bisa mengikuti kegiatan guru program ini yang skalanya nasional. Demikian dalam pembelajaran daring, mudah-mudahan mereka berharap yang didapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru program ini bisa diterapkan. Ya. Ada perbedaan nggak sih? Sebenarnya kan kita bahas ini perbedaan proses pembelajaran yang Pak Heri terapkan sebelum gitu kan, dan setelah melalui 21 ketika sudah sebagai CGP. Perbedaannya ya. Perbedaannya jadi saya sebutkan yang di awal tadi Pak Heri. Saya sebelum mempelajari lebih dalam tentang filosofi pemikiran Gajah Dewata itu, tidak bisa dipungkiri saya terkesan itu memaksakan kehendak saya pada murid. Artinya dalam proses pembelajaran tatap muka, kalau saya analogikan, murid harus diam, mendengar dulu apa yang saya sampaikan. Di kelas ya? Ya, kalau di kelas ini mendengar apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan materi, baru mereka mengerjakan apa yang saya sampaikan. Jadi tidak ada feedback itu, tidak ada komunikasi dua arah. Nah, ya saya terkesan seperti itu. Sadar atau tidak sadar saya aku itu. Nah, ketika saya mempelajari filosofi Gajah Dewata ini, meskipun pembelajaran secara daring, Zoom meeting, artinya ketika saat saya menjelaskan materi, memaparkan presentasi materi kepada siswa saya, tidak semuanya dari total 26 siswa saya yang mengikuti Zoom meeting itu ada 15 orang, mereka bisa memberikan masukan ketika bertanya, saya dan mereka agak kagum pas ketika aku hasilnya kok berubah gitu. Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak gitu. Ya memang mereka, bahkan saya sampaikan begini, silakan kalian memberikan saran kepada Bapak. Artinya kalau materi atau cara yang Bapak sampaikan ini kurang mengena di kalian, artinya kalian tidak bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan, silakan Pak, kami mau teman seperti ini. Nah, ada beberapa siswa yang seperti itu. Pak, untuk materi ini, materi matematika contohnya, kalau bisa Bapak potong video begini saya sepotong. Ya, jadi gitu. Ada timbal balik gitu ya dari siswa kepada Itu dari murid. Kalau dari sarana prasarana Pak, dari sekolah kan daring, kalau daring pasti membutuhkan beberapa sarana. Itu bagaimana kita menyiapkan itu? Ada dukungan dari? ya seperti yang disampaikan di konsulat tadi, wifi sudah terpasang, artinya wifi dipasang baru ini atau memang sudah? ya sejak semester ini jadi daring sebelum tahun pembelajaran ini yang sudah lulus siswanya PEM dulu, kami kan masih pakai kuota sendiri-sendirinya. Ketika tahun kedua selama pandemi ini baru terpasang. Tapi untuk ini harus disisihkan, nggak bisa kalau kita pembelajaran daring tetap seperti ini 1 tahun ke depan saya pasti akan tetap. Jadi ya untuk mendukung ini kan belum apa itu ya sudah terpasang lagi jadi belum. Untuk fasilitas jaringan ada? Ya, artinya tidak kendala lah. Palingnya kalau di hari-hari jam-jam tertentu seperti sudah pada datang semua guru
masuk wifi itu semua, guru daring semua, itu udah mulai agak lemot ya. Kalau untuk sarana yang lain kan dalam proses belajar kan membutuhkan apa ya, perlengkapan peralatan sebagai apa, guru kelas membutuhkan apa Ya, itu gimana sekarang disiapkan atau siapa? Misalkan contoh kalau kita mau apa ya, buku karton, ya itu apa, kasur warna dan sebagainya, spidol, ya disiapkan. Ya tinggal prosesnya tinggal meminta saja dengan BU. ya, Sudah ada barang-barang itu ada di TM. memang sudah ada di sini, memang sudah ada. Kalaupun nanti ada barang-barang yang memang kurang atau tidak ada, ya langsung diberikan cepat juga di depan ada puspin kan. Nah, jadi apa yang saya minta dijahit langsung di Dan itu realisasi gitu. apa namanya, pakai dana dari sekolah. Iya, dan ada sekolah, ada Memang ada memang ada apa alokasi itu.